Apa kabar guru pembelajar dimanapun berada? Pada kesempatan ini di seri AKM tingkat SMP angkatan 12 kita akan mempelajari petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Di topik ini kita akan belajar penjelasan tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Setelah kita lihat, kita tandai telah selesai. Lalu berikutnya adalah kriteria peserta pelaksana asesmen nasional. Di sini ada kriteria peserta asesmen nasional. Seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak, diambil dari kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ya, di sini sudah ada penjelasan. Setelah kita pelajari ini semua, kita lihat di sini mengapa yang menjadi sampel adalah kelas 5, kelas 8, kelas 11 ya. Di sini hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 dimaksudkan agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Dan selanjutnya kita tandai telah selesai. Lalu di sini kita merumuskan butir soal asesmen nasional. Pada aktivitas sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana teknis pelaksanaan asesmen nasional. Pada aktivitas ini kita akan mempelajari secara khusus bagaimana butir-butir soal yang diberikan dalam asesmen nasional, khususnya AKM. AKM merupakan bagian dari asesmen nasional yang mencakup asesmen kompetensi mendasar, yaitu literasi membaca dan asesmen kompetensi numerasi. Di sini bentuk-bentuk soal AKM yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian. Setelah kita baca semua, maka kita tandai telah selesai. Ya, di sini materi belajar pada topik ini sudah kita lewati. Ya, petunjuk teknis pelaksanaan, kriteria peserta, dan merumuskan butir soal UN telah kita pahami. Sebelum melangkah ke topik selanjutnya, kita akan mengikuti kuis. Ya, kita klik kuis di sini. Lalu kita klik start kuis. Bentuk soal asesmen nasional adalah pilihan ganda kompleks, isian singkat, uraian, dan menjodohkan. Benar. Next. Bentuk soal dalam asesmen kompetensi minimum merupakan bentuk soal yang tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan hafalan saja. Berarti juga benar ya. Pelaksanaan asesmen nasional terdiri dari tes literasi dan tes numerasi. Ini salah ya. AKM dilaksanakan secara adaptif, artinya siswa bebas memilih topik dan tingkat kesulitan soal. Di sini jawabannya adalah salah. Kepala sekolah dan guru juga akan mengikuti asesmen nasional. Ini jawabannya adalah benar. Selanjutnya, asesmen nasional tidak dilakukan pada jenjang pendidikan usia dini. Di sini jawabannya juga benar. Berikutnya, asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Di sini betul atau benar ya. Selanjutnya, asesmen kompetensi minimum diberikan pada siswa di tengah jenjang pendidikan, bukan di akhir. Dengan demikian, siswa masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki capaian kompetensinya. Ini juga jawabannya adalah betul ya. Selanjutnya, keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan
peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Ini juga jawabannya benar ya. Selanjutnya, AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi. Ini juga jawabannya adalah benar. Lalu kita akan akhiri kuis ini. Ya, kita benar ya. Kita lihat view. Ya, semua jawaban kita benar ya. Setelah kita menyelesaikan kuis, maka di sini perayaan belajar dan refleksi topik 2, teknis pelaksanaan asesmen nasional kita udah selesaikan. Sehingga di sini kita lihat selamat ya topik 1 dan 2. Lalu setelah itu kita masuk ke refleksi topik 2. Di refleksi topik 2, teknis pelaksanaan asesmen nasional, kita akan ikuti kuis lagi, start kuis. Pertanyaannya adalah, menurut Anda apa informasi yang penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik pelaksanaan asesmen nasional? Silakan tulis refleksi Anda pada kolom yang tersedia. Di sini kita bisa tulis atau juga kita sudah siapkan jawabannya, tinggal kita kopas saja. Saya sudah siapkan refleksi yang saya dapatkan dari materi ini. Setelah itu kita selesai kuis. Lalu kita klik untuk melanjutkan. Tandai telah selesai.